Yes, DJ. Halo guys, selamat malam. Project Jupiter 130 sudah 80%, ya 90% lah. Tinggal skir gelap, setting karbu, setting pengapian, sudah cukup. Oke, saya review sedikit. Ini kelanjutan dari bikin Jupiter kemarin ya. Kita pakai Max 2 Pro dari BRT. Terus mesinnya saya nggak review lagi lah. Kalian sudah nonton ini mesin pakai apa aja. Terus kemarin sudah sempat nyala tapi kompresi belum naik, masih rendah karena klepnya masih bocor semua. Memang sengaja saya buat biar tidak terlalu asik ngebernya, biar cepet bejat montore. Kayak terlihat di sini Mr. Andri sedang setting pengapian ya, mengingat review yang kemarin kita lakukan. Kita setting. Kita akan menyeting kurva timing dari mesin Jupiter ini karena semua wajar. Semua harus disetting. Terus kelebihannya adalah CD ini punya 51 map. 51 ya, Andre? 51. Oke. Sudah di include sama commander dan remote-nya nanti, jadi untuk Mas Riau nanti di sana saya buatkan map untuk dipakai. Tapi selebihnya silahkan setting sendiri karena saya juga tidak tahu bagaimana tracknya yang ada di Pekanbaru sana, atau mungkin mau dipakai balapan di Australia atau di Amsterdam, kan saya nggak pernah tahu. Jadi intinya saya bekali mapping standar dari BRT, ya tinggal pilih itu mappingnya mau seperti apa. Saya yakin Anda pasti ngerti lah. Tapi kok saya ingin membekali satu buah mapping ya sebagai oleh-oleh dari tempat kita. Oke, selanjutnya nanti bersama Mr. Andri ya, dalam penyetingan CDI ini. Dan itu tuh ikan cupang. Pang, di syuting Pang. Mangga guys, mangga. Iya nasi Jiwani. Apa? Mapping 29 ya kembar. Baru? Tapi bedanya nang fujukan itu ya lebih dua titik. Sing oren gue. Sing oren. Sing nomor Biar sih. Sing nomor 12. Sing nomor 12 kan iya. Sing ijo kukus gitu. Iya ngotrek dawa ge. Nek ora pati dawa banget ge karo iki. Sing coklat. Pira nang pira gue 13.000. Dengan nang patungan 13.000. Ijo kukus karo abang. Oke. Iya mau. Iya nomor 17. 32 31. Nomor 12. Coba bikin yang intinya 9.000 masih. Kayaknya kalau di sana treknya lebih panjang-panjang dulu. Treknya panjangnya pirang meter? Tapi nggak sepanjang Merauke, nggak sepanjang Sulawesi, kayaknya nggak sepanjang itu. Kalau nyong malah cocok sing pupus-pupus kayak. Sepupus. Berarti nomor pira? Nomor 18. 18. Wis simpen 18. Kok basicnya dari situ kita mau ninggiin apa mau nurunin? Iya Pak. Ya. Ngapain Mas? Lagi merubah. Kosit, nyong tak rembugan dulu. Nanti kita akan ngobrol secara Mas Andri akan ngobrol tentang kalian bagaimana sih pengapian nyeting dasi mumet. Nanti liatin ya, kelihatannya mumet, mapping banyak banget ya. Terus ada nomor 1 sampai 51. Terus mana yang paling pas? Mondar gue. Kalau kamu nggak ngerti kapan saatnya pengapian harus tinggi,
ya, derajatnya kapan harus rendah, terus dihubungkan dengan mesin, mesinnya karakternya seperti apa, kerkasnya berat, kerkasnya ringan, gearboxnya berat, gearboxnya ringan, treknya bagaimana, banyak banget yang dihubungkan. Nggak cuman gini loh, kalau kalian pakai CDI standar, maksudnya CDI copotan, motor lain atau bagaimana, kurvanya udah disetel dari pabrik berat begitu. Jadi kalian yang bikin mesin harus menyesuaikan CDI-nya. Kalau yang ini, kalian bikin mesin sesuka hatimu, CDI-nya akan mengikuti, karena CDI-nya bisa disetting sendiri. Nah itu. Kalau dibilang mahal tapi mumet, ya berarti ya bodoh. Justru mahal, biar kamu mudah. Bisa mengikuti, ya kan? Tinggal pilih, tinggal sorong. Oke, saya tetap rembukan sebentar. Nanti terus Mas Andri akan cerita bagaimana ini memungkinkan nggak untuk dinyalakan dung hanya untuk ngelihat live-nya doang. Oh, bisa ya. Nanti kenapa disumpel pakai cawet ya boleh. Siap. Oke, nanti saya buka dulu, kamu nonton aja dulu. Beri wis desain, Mbak. Wis berarti map 18 karo 27 karo map sing miki terakhir piro lah nanti 18 tadi ya, sama 27 untuk 27 29 yang 36 ini kan 36 nih ya. Kita cari di titik pengapiannya maksimal 36 derajat. Kita cari yang 36 derajat terus nih. Oh ini 36 berarti di map 18. Terus yang atasnya tadi map 7. Nih 36. Perbedaannya pada karakter bawahnya sama pucukannya. Karena kerasnya udah berbeda. Oke, nanti itu jelasin, nanti. Sekarang Mas Andri biar suruh ngulik-ngulik pengapian, saya ngulik-ngulik karburatornya. Oke. Ende kamu ngulik-ngulik situ, jajal commander apa jajal commander pasang terus 27 nih kepriwe carane mapping sing kepenak pindah. Ya dengan gue track lurus. Kotak patah-patah, berarti angkane emang dhuwur. Mapping sore diura ada ngabrak lalen ngerim lah iya bisa 3 map siji loro telu dari 1 18 29 hah 1 18 29 bisa diurut ora ya bisa dikopi paste nanti diurutin biar ngekliknya mudah. Ini buat track lurus kayak tiu ngenos buat track dadakan ngisoran iki gitu maksudnya. Ya, wis esok ngayal gitu. Oh iya. Oke, tolong ambilin pengmin kecil, pengmin gede ke pakai. Iya, Pak. Ya. Sini, dekat sini, Oke guys, ini karburator yang kita pakai Mikuni TM24 Japan. Ada TM24 yang lokal ya ada. TM24 yang Cina ya ada. Apa keunggulannya Ndri kalau pakai TM? Keunggulannya pasti lebih responsif bawahnya Pak. Karena dibuka itu lah gitu loh. Betul. Ini karburator bukan baru, ini copotan motor. Dan saya lebih suka yang copotan motor. Special engine lebih Pak. Sama PWK enggak Pak? Perbandingan ini PWK sama TM. Teman-teman banyak yang pakai PWK apa ikut-ikut temen apa pakai TM ikut-ikut temen juga apa adanya karbu itu apa gimana apa memaksimalkan buat ya kan bikin motor 130 ada yang pakai PWK, ada yang pakai UMA, ada yang pakai TM apanya ikut-ikut pakai TM pakai PWK itu tahu dari mana gitu loh. Coba jelasin apa? Oke. Gue supir bodong temen, saya beli ini karbu second. Pilot jatah kayak bledek gede banget, ambilin kotak supir. Jadi ini tidak ada nomornya nomornya nggak tahu apa, but jamuran kabeh iki kentir gas bae.
Ini sepuyur saya ini. Nanti saya pilih dulu. Ya Allah, gede nih. Duh, matanya nyurup kena mending. Pakai loop. Iya, loop sini. Pakai loop kayak. Oh, 45. Kok biasanya nggak TM supir biren Dre? Pilote. Pilotnya biasanya pakai berapa? Pilotnya mau pada BBSR pak. Maksudnya ukurannya? Ukurannya saya belum pernah pakai TM pak. Oke, tadi sambil ngobrol ya guys. Karburator. Jadi gini. Karburator itu mereknya macam-macam. Tapi saya biasa pakai TM. Dari dulu saya belajar bikin motor balap. Karena mungkin zaman dulu belum ramai PWK ya. Cuma dia mainnya TM, pasti balapan road race ya TM. Karbu kotak, ngerti ora? Kenapa ada milih kotak pak? Zaman dulu isinya karbu kotak, jarang yang pakai PWK. Dan berarti orang begitu kaya ya pak? Ya dulu kayaknya gimana sih ya? Kalau balap itu dia benar-benar sudah tetek itu apa bahasa Indonesia ya? TM ya TM. TM, balap ya TM gitu loh. Tetap Balap ya duit gitu. punya prinsip. Prinsipnya sudah paham banget resiko. Kalau yang sekarang kan Adanya PWK ya pakai PWK. adanya PWK pakai PWK gitu deh. Nyelang menekan sana sebelah gitu. Ya, ya seperti itu. Oke, saya mau obeng kunci Inggris apa membuka sepuyur. Apa ya? Main jet di sini pakai 130. Itu pas obeng sing kuning nang kono ora. Sing las-lasan. Modelnya kayak obeng 8. Iya, tapi sing las-lasan. Oh, wis. Oke. Oh, nang kene. Oh, biasanya pakai PWK sepuyur pakai berapa? Pakai kalau road race 45, 48. Oh, pilot. Main jet. Main jet 110 untuk 130 cc. Tapi kan PWK ini sepuyurnya gede. Gede. Maksudnya ukurannya sih 110 tapi bolongannya lebih gede. Iya. Saya sambil ngomong sama kamera tuh ngapain sih kamu? Ini kenapa kok harus disesuaikan mappingnya pak dengan keadaan motor ya? Momennya berarti tergantung perubahannya juga ya pak ya. Kalau perkasnya masih standar, mungkin masih bisa menggunakan mapping dari bawaan BRT gitu ya pak. Betul, sekarang gini. Tolong jelaskan Mas Andre sama yang semuanya. Kapan misal gini ya. Motor standar untuk nyala itu kan 15 derajat lah. Kalau 4 tak. Kalau 2 tak kan pasti di bawah itu sekitar 8 10. Terus kalau angka pengapiannya gede berarti apa gitu, berarti mau maju itu ya. Berarti pengapiannya lebih dulu jedor guys gitu sana jelas nasi gue yang gue kelalen sehingga masalah kayak gue kelalen. Jadi kok namanya grafik ya, itu contoh nanti buku itu ya. Kan ada ini kalau di RPM bawah itu pasti grafiknya rendah, begitu RPM atas tinggi, nanti RPM atas banget turun lagi. Itu maksudnya apa ya? Kenapa kok kayak gitu grafik? Emang kalian pikir grafik tuh ces ngaceng gitu, jedor montore? Iya.
Enggak. Yo ora ngerti. Ora ngerti. Saya ngobrol karo Pak Andri ngono. Kepriye Pak penjelasannya Pak? Bahasannya Penjelasan orang yang tidak tahu seperti saya maksudnya ya. Saya belum ya ngerti. Pinter sih orang nama pinter ya Pak ya. Betul. Maksudnya selama saya riset itu loh ya. Mapping pengapian pertama ya. JR juara ya Pak Nur. Cerita tok Pak. Cerita bahaya. Kalau menentukan timing pengapian, kalau menurut saya loh. Ada cerita sing ruban di sini cerita. Oh iya ceritanya standar ya. kenapa? Umpamanya kerkas kalian standar, Jupiter standar. Semuanya standar lah ya. Semua standar. Cuman kalian udah modif nih 137 amp. Piston pakai kompresi tinggi, noken as pakai durasi tinggi, lift tinggi, karburatornya udah. Biasanya kalau road race kan maksimal 26 kalau MP4 ya. Lah pasti bingung nih. Waduh, pengapiannya pakai yang sangat banget apa ya? Nanti pala motornya nggak jalan. Biasanya tentukan dulu titik pengapian tertingginya di RPM berapa. Biasanya torsi maksimum kendaraan bermotor kayak Jupiter Z ya. Kalian buka di tabel bawaan dealer apa ya Pak ya? Di brosur katalog itu kan ada maksimal torsi maksimumnya itu di 8.250 Misalnya iya. Lah timingnya biasanya 34 apa ya Bang ya? Ya. Itu kalau merubah pengapiannya itu jangan terlalu tinggi banget dari standarnya. Mamanya torsi maksimumnya di 8.250 ya, nanti itu di 8.250 digeser dikit nggak masalah, tapi jangan jauh-jauh, paling maksimal 500 rpm. 8.500 lah, jangan sampai 9.000 itu ya, jangan. Tapi kalau BRT ya itu kan di BRT kan lah 5.500 pala ya, dia pala lebih turun dari standarnya ya. Ini di yang kurva nomor berapa ya, tepat ini di situ ya. Saya mau cerita mapping ya, tok cerita lah men. Mana ya ini nih, dia turun di 5.750. Torsi maksimum mesinnya itu biasanya di 6.000 ya Pak ya, sekitar 6.000 lah, kan setiap motor berbeda-beda. Dan pasti dia turunnya nggak jauh-jauh dari sini nih, di area-area sini. Berarti pas saat itu turun berarti dia kalau lagi bekerja ya. Kalau mesinnya udah tune up biasanya kan butuh lebih turun, malah diturunin dikit, lebih retard loh, maksudnya biar mesinnya jalan. Iya, lebih mundur biar mesinnya kerja kerkasnya. Kalau pakai kerkas standar, kalau udah kerkasnya udah modif, udah lain lagi, mungkin digeser lebih naik, mungkin sama kayak standarnya, paling lebih enak. Tentukan dulu titik tertingginya. Biasanya kalau BRT ya, kalau menurut saya ini kan rata nih. Kalau Rextor, Predator, ini saya sebutin semua lah ya. Rextor, Predator biasanya kan kurvanya lebih kasar. Sebenarnya bukan lebih kasar, dia menjaga RPM tertentu biar mudah dikendalikan. Ini kalau digas motor gitu maunya lari terus, maunya lari loh, kayak kalau menurut pengalaman saya lah ya, Ngejet ya Pak. iya yang enggak, makanya motornya itu keras loh, kasar loh. Jadi jumping ya jelas, tapi apa balapan yang diperlukan jumping. Lalu motornya nyelurut mengarep. Kalau kita jumping dewekan ya nubrukan sanek. Kita start nomor 3 mamanya ya, start nomor 3 jumping nang arep nang motor ya, akhirnya ya ketubuk. Bukannya buat lari, pelan buat ngangkat ya. Usahakan itu setting pengapiannya itu pelan-pelan loh. Jadi rasakan motornya. Aduh, angel rasa kayak cerita tentang rasa. Soalnya berhubungan juga dengan noken as. Banyak lah pokoknya lah. Kalau diceritain panjang banget. Satu-satu pengapian dulu. Jadi ya ini nggak akan saya rubah banyak. Cuman dari mapping yang sama 36 derajat itu ada 3 mapping. Yang bawahnya lain, tengahnya sama, atasnya beda. Bawahnya karena ini motornya kemarin udah berat di kerek as, makanya dia harus agak cepet bukanya. Atasnya kalau terlalu tinggi pala nggak jalan.
makanya harus diturunin. Ya seperti itulah. Kalau ada pertanyaan tanya Pak Bawor. Bebas tanya sama Mas Marso lagi tidur, telepon aja. Mas ki motorku kok oper giginya ngedrop ya, ada faktor enggak ya? Takon cok. Oh oper gigi kok ngedrop ya. Nah itu juga bisa juga dari faktor pengapian terlalu tinggi. Betul nggak Pak? Betul. Jadi jangan terlalu bernafsu banget dengan pengapian terlalu tinggi. Ini kan ada angka yang ngaceng-ngaceng nih. 45. Banter ki motornya belum tentu. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Nah karena aslinya beda hitungan durasinya juga lain. Ngaruh juga ya. Ngaruh juga. Ini 45 kalau EVU mungkin mampu ya Pak ya. Ya. 45 mungkin EVU yang kerakasnya gede-gede dulu. Nah. Orang sih gede-gede cerita lagi, nanti Pak Bawor mau cerita banyak. Jadi kalau mesinnya cuma 130 ya, kalau menurut saya ya jangan tinggi-tinggi, nanti baru kalau dirasa kurang naikin dikit-dikit 0,5 itu rasakan perbedaannya pasti berbeda. Kalau kurang kenceng jangan langsung vonis pengapian kurang kenceng itu biasanya kan vonisnya banyak, ininya nggak cocok, padahal udah hitungannya jelimet, kompresi udah diukur 13,5 pokoknya apa 12,5 pertama turbo. Bahan bakar juga berpengaruh di mapping pengapian. Bahan bakarnya gaber, bahan bakarnya basi ya. Pertama turbo apa mau pakai bensol udah lain lagi. Kalau 41 mungkin pakai bensin. Ya Bang ya, biar bakarnya lebih sempurna. Kalau bensol nggak perlu tinggi-tinggi, ya Bang ya. Kalau bensol cukup disemut, Oke, udah. Pusing lah Pak, pusing lah. Jadi apa yang ada dalam pikiran kalian? Bahwa motor kencang itu harus serba ekstra. Kata siapa? Gak mesti lebay ya Pak ya. Gak mesti. Saya selalu bilang di co-racing selalu mengajarkan semua itu yang pas. Kalian makan aja sepertiga. Ya. Gak difullin perutmu. Yang ada apa? Luar atas bawah. Hanya sepertiga, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Begitu. Oke, cerita pengapian CDE ya. Mana yang bagus? Rextor, apa itu? BLT, Predator, Vortex, apa? Nggak ada yang bagus. Aku tahu pakai yang bagus. Apa? Yang pas dengan duitnya. Yang pas ora kali ini tidak, karena ini kita main motor balap duite lo. Kalau kamu nggak punya duit, aduh, mending jangan. Kumpulin dulu duitmu. Karena apa? Pak Bawor sering ngajarin apa ya, ngoprek murah apa dalam balapan ya, kira-kira lah. Masa balapan semuanya sulap ya, aduh gimana gitu ya. Karena tidak mungkin harga piston 150.000 bisa mengalahkan yang forging 850 itu ya. Tidak mungkin lah, tukang sulapnya nggak kuat ilmunya guys gitu. Terus pengapian didasarkan atas apa? Perubahan pengapian. Kenapa Jupiter dari pabrik dikasih seperti itu? Kenapa apalagi yang patah Shogun kasih seperti itu? Itu sudah disetting sama pabrik. Dia mintanya seperti itu, pas dengan karakter Jupiter, pas dengan karakter Shogun. Karakter seperti apa sih maksudnya? Bukaan noken, lift noken, timing noken, bobot kerek as, ya. Terus diameter momen puntir yang dihasilkan oleh kerek as. Oke. Dan satu lagi, gearbox, gigi rasio. Itu sudah disetting bawah enak, tengah enak, atas lumayan. Karena dipakai untuk kegiatan sehari-hari.
Kalian pakai motor road race buat belanja kangkung, bayam, muncang, seledri, lombok, bubar kabeh. bubar belanjaanmu gitu loh. Jadi kalau motor drag boleh lah, bawah nggak enak boleh lah, tapi atasnya bukan main karena dia nyari time. Kalau bawah terlalu galak, ya percuma kalian nggak setar, malah cuman sibuk megangin setang, terlalu liar. Nanti dalam road race kalian pengen bikin pengapian, settingan pengapian kayak drag, terjamin nggak bisa ngerem. Ya iya, 100 meter nikung kanan, ya kepriap ngerem. Labas banget. Udah suruh belok. Jadi motor road race kan dia harus cepet. Tapi kalau diterusin lagi udah habis dia napasnya. Pasti seperti itu motor road race. Jadi bukan sebuah kekurangan. Ini karakteristik yang berbeda antara road race dan drag. Knock and ass berbeda. Apa yang menyebabkan karakter berbeda itu knock and ass berbeda. Pengapian berbeda. Gearbox, knock ass berbeda semua. Ya. Terus kapan kamu butuh pengapian? Kamu lihat itu yang tadi dilihatin grafik-grafik kurva-kurva, kamu begitu buka Google ya, kurva pengapian, banyak banget gambarnya. Terus kamu pasti akan apa ya jenengannya birahi pada saat kalian nonton kurva yang wah bentuknya wah. Emang itu bagus apa? Emang itu pas dengan motorku? Emang itu pas apa? Oke, saya kasih tahu ya. Kalian pernah dengar Ninja, Tune Up, drag, pengapian CDI RC. Dalam image kalian CDI RC berarti luar biasa. Saya pernah timing CDI RC itu begitu nyala 15 digeber sampai pucuknya 15. Cuma 15 derajat naik 13 di pucuk, turun sedikit 13 derajat tok. Berarti bisa dibilang. Berarti sekarang namanya Ninja Tune Up, dia butuh pengapian yang kayak apa? Apa mesti harus kayak grafik gitu, kayak keren gitu yang digambar pakai tangan susah? Ternyata Ninja itu hanya mau digambar set lurus. Dan itu pas untuk ninjanya. Buktinya apa? Timernya bagus. Ya nggak? Kenapa? Saya yakin mekaniknya pasti sudah pernah pakai CDI yang apa gitu namanya program begini. CDI program, dia program pakai kurva yang macam-macam, nggak enak. Kurva ini nggak enak. Begitu setting pakai kurva yang set enak banget. Kemudian disimpulkan, wah ini sih pengapiannya RC, ngapain beli ini lah, beli RC gitu lah. Ya RC nggak ada limitnya, isinya cuman resistor 3 biji, elko 3 biji, diodenya 4, SCR 1, elko apa kapasitor 1. Udah. Asem ya, Rika ngasih ngono-ngono ya. Iya dulu waktu saya nggak punya duit mau beli CDI, saya rusak. Siapa tahu kan cuman ganti apa ya, sikring apa di dalam CDI mau ada sikringnya. Sampai segitunya ya. Oke, terus aduh, apa ya mau cerita apa ya? Pengapian. Oh pengapiannya diapakan ya? Ya sing pas kepriwe. Berarti cerita CDI sedikit ya Pak. Berarti CDI ini ya sebenarnya itu bermacam-macam CDI bisa masuk sini ya. Setelah tahu oh ternyata hanya CDI green. Berarti nggak perlu beli CDI yang berjuta-juta ya Pak ya. Dia hanya apa ya? Untuk ya jadi Gue riset tok berarti ya. Sebenarnya ya Pak ya. Iya, makanya saya pernah cerita di yang kemarin itu yang Rextor itu kan. CD ini nggak saya pakai. Saya hanya ingin tahu mesin saya pasnya nanti. Pasnya di mana, pengapiannya, kurvanya seperti apa. Kemudian saya cocokkan dengan CDI standar. Data CDI standar yang pernah saya bikin kurvanya, saya cek. Oh, ini mirip sama ini, gitu loh. Ya. Nah, kalian harus lebih bijak memilih. Kadang-kadang kalian harus keluar duit banyak hanya untuk tahu, tapi nggak dapat apa-apa. Buktinya apa? Nonton bioskop dapat apa sih? Hanya tahu tok. Jadi tahu, tapi kalian bayar 50.000 untuk duduk.
Iya sih benar. Iya nggak? Hanya untuk tahu. Habis setelah kalian tahu terus ngapain? Bisa cerita sama yang belum pernah nonton. Bisa ngerti apa maksudnya film itu. Gitu loh. Siapa tahu ada pesan moral yang bisa diambil dari kalian nonton film itu. Jadi kadang-kadang hanya untuk tahu itu bayarnya mahal. Hah? Tanya Marso tuh. Tempatnya Marso itu di desa mana itu? Hanya untuk tahu doang mahal. Dan motor itu mahal guys. Gitu. Terus, nah keunggulannya setiap CDI sudah ditanam, sudah diisi kurva dari produsennya. Nah, itu yang tadi ditonton di situ. Itu adalah kurva yang dibekali atau disangoni dari PRT. Apakah itu pas? Belum tentu. Belum tentu. Pilihannya ada dua. Satu, kalian tinggal pilih dari 50 jenis mapping. Atau kalian kurang puas, ya namanya manusia kan nggak pernah ada puasnya. Kalian bisa utik-utik sendiri. Dan saya jamin. Iya terus. Kalian bisa ulik-ulik sendiri. Saya jamin kalian mau ulik kayak apa, tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak akan keluar spek selama nyambung kabelnya bener. Berarti kalau misal mungkin settingannya yang pas kayak gitu, mungkin aku kepengen request bawahnya yang semut, mungkin bisa dirubah dari itu ya. Itu. Oh. Enaknya CDI begini itu seperti itu. Jadi ini harganya mahal antara 1.800 sampai 2 juta mungkin ya, saya nggak begitu paham. Ini enaknya adalah banyak fitur. Kalian itu dipermudah. Cuman terasa pusing jika awalnya kalian tidak paham apa itu pengapian, harus maju atau harus mundur. So, kalian diberikan pilihan, semua bisa diklik, semua bisa dinaikin, semua bisa turunin, semua bisa dipencet. Apa yang mau dipencet? Berapa naikinnya? Jadi naik apa jadi turun? Kalian pusing langsung dibikin 0 semua. Iya. Ya. Oke, jadi pahami dulu motor langsam itu 15 derajat, motor sudah mulai angkatan itu berapa derajat. Tidak pasti. Antara Jupiter dan Karisma berbeda. Karisma dan Shogun berbeda. Kalian tinggal tarik kesimpulan. Jupiter 54 stroke-nya, Karisma 58, Shogun 49. Itu 3 motor yang signifikan berbeda. Kalau kalian bisa menyimpulkan, oh, Shogun keras pendek, dia pengapiannya sekian derajat. Jupiter di atasnya Shogun, oh dia pengapian sekian derajat. Karisma di atasnya Jupiter sekian derajat. Apa hubungannya stroke dengan pengapian? Torsi. Semakin panjang stroke-nya, semakin gede torsinya. Semakin gede torsinya, bagaimanakah pengapiannya? Semakin advance atau semakin retard? Kalian harus bisa simpulkan itu. Bisa belajar bersama Diko Racing, tapi tak jamin kalian mesti mangkel. Mangkel bahasa Indonesia siapa ya? Kecewa. Orang-orang kecewa. Apa? Mangkel itu ya. Mangkel itu Emosi. Dongkol. Karena apa? Sekarang lebih seri pengapian itu kan begitu mau klimaks ganti bahas arem. Bete banget pasti. Karena itulah kita syuting cuman bertiga, kadang saya cuman berdua dengan Marso. Waktu syutingnya pas adanya bahannya ini ya kita syutingnya ini. Pas lagi ada pengapian, pas lagi apa-apa, jadi kita loncat-loncat dan kita syuting ini sekarang bulan November. Kalian mungkin akan nonton ini mungkin nanti bulan Desember akhir atau Januari. Jadi lama antriannya. Oke. Ini sudah terpasang motor anunya, karbunya. Kita akan coba live. Oh, asiknya di sini tuh ketahuan ya Pak RPM-nya gitu ya. Iya, tanya Pak Andri. Ini Pak Andri yang begini. Oh, gimana Pak Andri? Asiknya pakai produk ini. Ini yo promosi statistik ya. Maksudnya kan barang tuku ya. Kadang-kadang kok ada fiturnya yang tulisan live. Kayak MotoGP ya. Barang diklik keluar ke. Deleng apa Mas? Demo Mas. Nah, jadi
terkejar. Jadi seolah-olah itu kayak di notes loh Pak. Iya seolah-olah. Cuman ini hanya menggambarkan grafik pengapian, RPM sama jebluknya pengapian. Ketahuan di sini nanti ada kayak apa? Titik-titik jalan gitu loh. Waktu di player dia naik, scan RPM jadi real, bener-bener Grafiknya real. keluar, iya, ya. grafiknya keluar. Jadi real lah, intinya real. Pas. Kita akan lihat, tapi tidak mencapai limiter. Jam udah pagi guys, cuma nyalain terminal punya pakai knalpot keras jadi nanti ditutup. Oke guys, ini fitur live-nya ya. Langsung rubah grafik setting di situ bisa. Misal bawahnya kurang tinggi, ya. Kayak misal bawahnya kurang maju, bisa langsung rubah di situ. Langsung rasa loh, oh dia kurang, coba langsung ngomong gue betul. Terus 36. Oke, selesai. Mantap kan guys. Oke Pak. Kelihatan tuh grafiknya 36 ya. 36 G dibuka kayak Gue kan kono wis rata tak kono 36 terus. Oh gue mau. Iya. Pucukannya 36 G. Tapi itu. Oh orang mudun. 36 benar. Bisa enak kayak wer. Misalnya sing lebih depang 36 boleh tinggal. Napira. Oh, nang RPM bawah iki, mi kan tangan pucuk, Pak. Oke, koset. Iki kan maunya wis tekan 36 G ya. RPM sebenarnya kan jelas wis tekan. Wis tekan. Ki terus pucukannya mu Kurang medun. kurang mudun. Jadi 35. Ya 35 34. Bener enggak? Bener ya? Iya. Oh kurang mudun. Semene iki ora semene. Oke. Jupiter ya. 25 kan ngisore. Aku pengennya 36 naik rata terus 35 34. Ngisore Ya 3. map 17. Nanti. Map 27. 29 kok. 29. Ping. Nah. Yeah. Nah itu. Coba lagi. Iya, coba lagi. Asem tapi dur banget bulungnya. Kena izin datang bayar. Bayar ya muat. Tapi aku yakin dia bener ya sing ya. Dia sing sosok. Bedane nang kene ya. Iya, ki. Nah, Isorane ki mau ora pati kayak iki mesti lebih garing. Nah, coba. Tapi di belajar mesti bisa. Kamu save dulu kayak tadi itu. Terus kita coba sekali lagi. sing Kita mengarep wis. daripada semau kan lebih lemes naiknya mah enak. Soalnya tuh grafiknya ketahuan. Ya Mas. Oke guys, sudah selesai. Gimana Pak? Woi, jadi pasti ya yang bikin mesin pasti yang Lebih tak. paling tahu. Yang lebih tahu. Dia minta pengapian seperti apa, dia minta apa. Kalau dari informasi, Noken As ini yang kemarin kalian lihat, saya tidak rubah, saya tidak apa-apakan. Oke.
nanti seperti apa yang akan saya kirim ke Mas Riau nanti ya, gimana nanti. Ini hanya untuk konten bahwa saya ingin menunjukkan, bukan pamer mesin saya seperti apa, tidak. Saya menunjukkan bahwa suatu saat nanti jika kalian buat apa kayak motor kayak gini, apa saja yang harus kalian pikirkan, apa saja yang harus kalian pertimbangkan, apa saja yang harus kalian hitung. Tidak selalu motor balap, motor kenceng itu wah, tidak selalu settingannya yang serba tinggi-tinggi atau lift yang super atau wah, tidak selalu. Kenapa? Itu semua saling berhubungan, guys. Ya, saling berhubungan. Kalian mungkin tahu kayak per clap, kayak kalian tahu clap, kalian macam-macam kalian tahu, tapi belum tentu yang kalian tahu itu yang paling pas jika dipadukan dengan yang lain-lainnya. Seperti itu. CDI di sini bukan yang istimewa. Jadi CDI ini tidak bikin motor ini kenceng. Dia hanya mengoptimalkan part lain seperti karbu, noken, gearbox, as. Dia mengoptimalkan itu semua. Bukan menjadi penentu. As juga bukan menjadi penentu. Tapi mereka bersama-sama menjadikan satu buah mesin yang powerful. Ya. Jadi yang namanya powerful itu bukan 130 cc atau 200 cc, beda kelas. 130 musuhnya 130, powernya berbeda-beda. Oke, ini kalian nonton setting seperti ini di channel sebelah pasti lebih bagus. Ya, cara-cara settingnya apa, tapi saya jamin belum tentu kalian ikuti terus sama hasilnya. Karena yang saya ajarkan di sini atau yang saya sampaikan di sini adalah cara memahaminya, cara berpikirnya. Jadi modifikasi itu bebas, mau angkanya berapa nggak usah ikut-ikut. Kalau memang ternyata angkanya sama ya sama, tapi sama itu kalian tahu dari kalian cari sendiri, bukan karena nyontek. Terus apalagi yang mau disampaikan? Ya, jadi saya belum review motor ini, baru review kita tentang pengapian, pemahaman pengapian dengan hubungannya kepada part-part yang lain. Mungkin nanti kalau settingannya sudah saya fixkan, contohnya kayak klepnya sudah saya sekir, contohnya ya kompresi sudah sedikit lagi saya naikkan. Mungkin saya akan review bagaimana geberannya. Kalau untuk masalah jumping-jumpingnya tidak perlu. Biar sana aja yang jumping-jumping. Biar sana aja yang jumping-jumping. Kita nggak jumping-jumping, tapi kita sudah tahu seperti apa ini bakalnya gitu. Karena ini bukan tontonan, guys, ini barang dagangan. Iya, barang dagangan, guys. Aduh. Oke, saya jamin pasti yang punya insya Allah bisa puas apa yang dicari ya, nanti bisa ketemu. Terima kasih yang sudah nonton video panjang-panjang saya. Saya lagi nggak sempat bikin video yang di part-part, jadi apa yang kita syuting langsung sejam 2 jam kita langsung upload. Terakhir ada kesimpulan nggak? Kesimpulan, pertanyaan, pesan atau apa dari kamu, nanti dari Mas Andri, terus kita tutup. Kesimpulan itu Pak, sound bayaran motor. Oh iya. Nah, yang masalah tiru-tiru itu loh Pak, kan biasanya kan terlalu birahi banget suara yang kayak Oh iya. ya maksudnya biar pemahaman orang-orang yang masih apa ya mau belajar gitu loh Pak. Jadi apa, kita itu bukan mengajarkan ya Pak ya, jangan tiru-tiru yang sudah yang kayak bayaran kayak orang-orang yang sudah itu nanti salah kaprah ya Pak ya. Betul. Jadi gini yang dimaksudkan Mas Andri ini, misal kalian bikin motor di rumah, motor drag kayak motor road race kayak, settingan terserah kalian. Begitu dinyalain suaranya berbeda sama yang umumnya atau yang lain-lain. Jangan kecil hati, karena belum tentu kamu nyari settingan suara seperti mereka, motormu kencang, belum tentu. Mungkin udah pas dengan mesinnya itu ya. Ya,
Karena dia settingan bunyinya kayak gitu, mungkin sudah pasnya kayak gitu. Sedangkan motormu kan nggak sama dengan motornya dia. Jangan nyariin suara yang ren wah grok modar kowe. Jangan tertipu dengan suara ya Pak. Betul. Jangan sampai tertipu dengan suara-suara 130 suaranya seperti ini, motor yang petak seperti ini. Akhirnya malah tiru-tiru tapi nggak tahu maksudnya ya Pak. Betul sekali. Jadi kalau menurut saya belajarlah peka. Peka itu dari mana? Jangan dari suara. Dari getaran yang terasa di tangan pada saat kalian buka gas, buat seberapa kalian harus bisa seolah-olah nih ya, kalian mengalir di dalam mesinnya itu kayak apa, powernya itu terasa di tangan, wah, gede powernya. Yang iya, saya tahu, iya. Buat ini ya motornya, masuk di motor kayak jarang goyang. Kenceng gak itu? Kenceng. Kamu bisa pakai enggak? Iya, gue maksudnya cocok juga sama jokinya ya. Cocok enggak? Kalau jokinya kayak masuk kasih motor debu. Gua rusak kabeh. Awal kurus, guys. Leang lah pokoknya. Leang siapa? Juga lagi pula skillnya. Skillnya. Dia bisa enggak ngendaliin motor kayak gitu. Karena ada joki yang sukanya motornya liar gitu ada. Ada yang suka motornya smooth tapi ngejet di tengah. Gitu ada. Dan track juga mempengaruhi. Sekarang kamu pernah lihat nggak motor touring? Geberannya pernah lihat nggak? Nggak pernah. Paling-paling baru sampai batas kota mesinnya hancur. Coba motor touring kayak apa? Karena apa? Dia buat track jauh. Scorpio gitu. Suaranya rambatannya lembut gitu ya Pak. Ngerti ya? Jadi tergantung, namanya settingan tidak melulu suaranya harus begitu. Dalam drag ya, kalau kalian inget drag, saya bikin video hari ini, kalian inget drag zaman kemarin review 200 gitu kan, suaranya gitu kayak. Sekarang sudah mulai jarang suara-suara kayak gitu. Sekarang kiblatnya pada ke sana ya Pak? Mungkin. Jadi suaranya sekarang udah dulu kayaknya keren gitu. Tapi mungkin karena jokinya hanya beberapa yang bisa pakai yang motor model kayak gitu ya. Jadi bukan untuk halayak umum. Jadi bikinlah motor yang kepenak Bu. Pelannya gampang. Ya seperti itulah. Itu hanya kemasan. Jadi mau yang seperti apa kemasannya, isinya tetap aja mendoan. Ya mau yang pakai styrofoam, mau pakai yang piti, apa mau pakai tas kresek, isinya begitu dibuka ya sama-sama mendoan. Jadi intinya adalah bagaimana membuat mesin yang pas. Jika yang pas ketemunya harus begitu, ya sudah. Cuman yang saya tekankan di sini bukan saya melarang yang ini, yang itu, tidak suka yang ini, yang itu, bukan. Tapi jangan ikuti sesuatu yang belum tentu kamu ngerti, kok kamu ikut-ikut gitu loh. Ikut Bung ya kira-kira ya, Pak Andri ya. Ya udah. Oke. Dari Mas Sok ada? Dari aku berarti mungkin suatu saat ini Pak. Kan tutup tren suara yang kayak helikopter, kayak yang anak-anak itu loh. Maksudnya mungkin suatu saat ada tren suaranya standar ya Pak. Tapi mesinnya kenceng banget, mungkin suatu saat ada tren seperti itu ya Pak. Jadi apa ya, kayak menebar virus apa ya Pak ya, virus halus banter ya. Dulu kan virusnya suaranya sangar banter wajar gitu ya. Mungkin suatu saat, suatu hari nanti kamu pernah nonton motornya Rossi waktu dipanasin? Suaranya kayak apa? Kayak motor standar. Bunyinya gitu toh, nggak bunyi yang kayak viewer setar kayak orang bok ini. Waduh, kencang motornya. Ayo gue. Iya. Oke. Ya wis lah, ditutup rampung iki. Ya wis. Saran dari Mas saya pokoknya, kalau saran dari aku sih jangan patah semangat.
percaya diri. Ya, Iya, bagus. Tuh itu. benar saran bagus. Kalau saran dari saya, pergunakanlah ilmumu ya seperti itu, jangan ikut-ikutan. Ini jangan ikut-ikutan lah. Ya, meskipun harus jebol bolak-balik ya. Iya. Tapi ya harus paham. Mm-mm. Yakin orang ngerti. Yakin juga harus tahu, harus matang. Ada dasarnya lah ya, Dasarnya harus dasarnya. matang. Main patah itu harus matang. Mungkin bisa bikin motor kencang, tapi kalau nggak matang ya isi sepak, mungkin ya banter, tapi Gawet. mungkin ada kendala di mana belajar terus. Seperti ya teman-teman di sini kan semuanya belajar terus. Jebol nggak patah semangat, oh berarti ada faktor yang menyebabkan jebol ini apa, diseleksi lagi gitu. Oke ya wis. Oke guys. Terima kasih Terima yang kasih, nonton. guys. Jangan bosan-bosan nonton channelnya Orang Gila. Saya tidak terkesan seperti orang pintar di sini ya. Saya juga masih meraba-raba karena saya cari yang pas. Kita bukan pakai pola, kita bukan pakai template. Motor banter motor kayak Sebelah. nggak pasti. Jadi setiap saya bikin sesuatu pasti berbeda karena saya adalah penjahit, bukan toko baju. Toko baju mesti ukurannya kembar kabeh. Penjahit tergantung. Bulan ini kamu bikin baju kamu lagi kurus, mungkin tahun depan kamu bikin agak gendut gitu loh. Oh jadi orang rampung-rampung kayak. Iya wis. Terima kasih. Oke. Yes, DJ.